Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza. Di sini saya akan memaparkan tugas psikologi bisnis yang telah saya buat. Di sini tertera ada bagan. Saya akan menjelaskan yang pertama ada strategis direction capital. Seperti seorang CEO perlu memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang sesuai dengan nilai, visi, dan misi perusahaan. Lalu di dalamnya ada filosofi dan values. Filosofi perusahaan itu prinsip dasar yang membimbing aktivitas dan keputusan serta membentuk budaya perusahaan. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi itu gambaran masa depan ideal yang ingin dicapai oleh perusahaan, memberikan arah dan tujuan yang jelas untuk semua aktivitasnya. Sedangkan misi itu alasan dasar pendirian organisasi dan apa yang ingin dicapainya, memberikan makna dan fokus pada setiap tindakan. Lalu ada bisnis objektif dan target. Objektif itu tujuan spesifik dan terukur yang ingin dicapai dalam waktu tertentu. Misalnya itu kayak belajar 4 jam sehari untuk mendapatkan IPK 3,75 adalah objektif karena jelas bisa diukur dan ada batas waktunya. Objektif juga bisa bantu mencapai langkah-langkah konkret dan terukur. Kalau target itu harus realistis dan menantang. Jika terlalu sulit, orang bisa malas. Jika terlalu mudah, mereka bisa cepat puas. Target juga harus diukur dengan Key Performance Indicators atau bisa disebut dengan KPI yang membantu memantau kemajuan menuju tujuan dan memastikan target tidak hanya sekedar tulisan. Lalu ada strategis intent. Strategis intent itu keinginan yang kuat untuk mencapai kesuksesan dan kualitas tinggi yang memandu visi, misi, dan tujuan organisasi. Ini harus memotivasi semua staf, bersifat jangka panjang dan menjadi tanggung jawab bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu bagian selanjutnya ada organizational capital. Jadi bisnis itu harus beradaptasi dengan perubahan untuk tetap relevan dan sukses. Contohnya itu kayak Nokia gagal karena gak inovatif. Jadi inovasi itu penting buat memenuhi kebutuhan konsumen, mengganti produk lama, dan meningkatkan keuntungan. Organisasi perlu lingkungan kreatif dan pemimpin inovatif untuk bertahan. Lalu di dalamnya itu ada leadership dan manajemen. Jadi pemimpin itu orang yang memimpin tim dengan mengatur pekerjaan, memberikan dorongan, dan mengevaluasi hasil. Mereka mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dan harus menunjukkan tindakan nyata. Lalu ada organizational culture. Budaya organisasi itu cara kerja sama yang mencakup nilai kepercayaan yang mempengaruhi perilaku karyawan. Ini itu bisa memberi identitas, meningkatkan komitmen, dan membantu mengontrol perilaku. Budaya juga mempengaruhi kinerja dan perubahan dalam organisasi. Selanjutnya ada infrastruktur dan manajemen teknologi. Infrastruktur itu mencakup semua komponen penting seperti jalan, listrik, dan teknologi yang mendukung operasi perusahaan. Ini ngebantu perusahaan agar berfungsi lebih efisien dan beradaptasi dengan kebutuhan bisnis. Lalu ada knowledge dan informasi manajemen. Manajemen pengetahuan di perusahaan itu mengatur dan membagikan informasi penting. Sistem manajemen pengetahuan itu membantu mengelola dan menyebarkan informasi agar karyawan dapat memanfaatkannya dengan efektif. Bagian selanjutnya ada human capital, itu kemampuan dan pengetahuan yang membantu menjalankan bisnis dengan baik. Penelitian sering hanya fokus pada angka seperti pendidikan dan pengalaman tanpa memperhatikan kualitas keterampilan. Lalu di dalamnya ada individual competence. Itu kemampuan khusus yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang membuat seseorang bisa bekerja dengan baik dan efektif. Lalu ada teamship. Itu kemampuan bekerja sama dalam tim, termasuk membuat keputusan bersama, memahami pelanggan, dan terus belajar. Ini kayak pemain sepak bola yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tim. Selanjutnya ada organizational competence. Itu kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar, meliputi pengetahuan dan keterampilan. Ada 4 jenis. Itu ada dasar, kunci, umum, dan fungsional. Kompetensi organisasi mencakup keterampilan penting untuk mencapai tujuan perusahaan.
Lalu ada peradaban menunjukkan tingkat kemajuan kebudayaan. Perusahaan dengan nilai tinggi memiliki kemampuan sosial dan lingkungan yang baik. Banyak masalah sejarah disebabkan oleh orang-orang baik yang tidak bertindak. Lalu ada productivity dan psychological well-being. Produktivitas itu kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak dengan usaha yang efisien. Ini tuh ngelibatin ngebuat hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin dan memaksimalkan hasil dengan biaya yang minimal. Well-being itu kebahagiaan yang datang dari kepuasan diri, pertumbuhan pribadi, makna hidup, hubungan baik, dan kemampuan mengatur hidup dengan baik yang dicapai melalui kerjasama. Di bagian terakhir ada external force, kekuatan politik terkait dengan perubahan aturan seperti pengurangan regulasi atau privatisasi. Kebijakan luar negeri Indonesia itu bebas aktif, yang berarti tidak terikat pada negara tertentu dan aktif bekerja sama dengan negara lain. Lalu ada hasil bisnis, itu cara mengukur seberapa baik produk atau layanan kita bekerja. Ini itu meliputi kepuasan pelanggan, manajemen anggaran, dan kesejahteraan karyawan. Selain itu, bisnis harus tetap terus berinovasi untuk tetap kompetitif dan sukses dalam industri. Lalu, agar perusahaan berhasil dalam jangka panjang, mereka perlu memastikan karyawan bahagia secara terus-menerus. Perusahaan juga harus menjaga keseimbangan antara menghasilkan uang, bertanggung jawab sosial, dan menjaga lingkungan. Ini membantu mereka membuat keputusan yang baik dan mendapatkan keuntungan besar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.